Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa ketika menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Dan ini ya saya jumpai ya beberapa kali ya, entah kenapa, dan agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sebenarnya asal mulanya kenapa kok bisa melakukan kesalahan seperti ini itu kan karena ya tidak ngecek ulang ya. Jadi kalau misalkan ngecek ulang jawabannya itu direview kembali ya seharusnya tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Nah, kesalahan seperti apa? Nah, kita akan langsung ya di sini ya. Intinya adalah misalkan kita punya ini ya permasalahan. Nah, beberapa itu ada yang langsung mengerjakannya seperti ini. Jadi ini selanjutnya saya dibawa ke ini ya. Tiba-tiba jadi x plus 1 kurang dari sama dengan 2x, ya kan? Yang bahayakan ya di situ ya sebenarnya ya. Pakai lebih tiba-tiba dibawa ke situ dan tiba-tiba menjadi negatif x ditambah 1 kurang dari sama dengan 0, artinya x lebih dari sama dengan 1. Jadi terus disimpulkan himpunan penyelesaiannya ya 1 sampai 3 ya. Nah kan kita bisa menuliskan semua himpunan bilangan real yang lebih dari sama dengan 1 kan dengan selang ini ya. Jadi yang kiri tertutup, yang kanan terbuka. Nah, kenapa ini agak mengkhawatirkan? Karena kalau misalkan berniat untuk mengecek, ya kan, coba dicek. Jadi, ya, cek ya. Misalkan yang sederhana saja. Misal ya, pertama kita cek ini x sama dengan negatif 1. Kan? Jadi, negatif 1 kita substitusi ke persamaan ini. Kita coba ya, kita lihat ya. Di sini kita punya negatif 1 plus 1 per negatif 1 itu kan jadi 0 per negatif 1 kan sama. Artinya apa? Harusnya simpulannya 2 itu anggota himpunan penyelesaiannya. Tapi ya kan, kita punya kalau HP-nya seperti ini, HP-nya ini kita bawa ini. Nah, kita kan punya 2 itu nggak di sini. Artinya apa di situ? Ya, himpunan penyelesaiannya yang didapatkan di awal itu ada yang kurang. Dia otomatis ada sesuatu yang error di situ kan. Ada kesalahan. Atau misalkan kalau belum percaya kalau itu ada yang kurang, kita coba masukkan yang terserah sih, misalkan negatif 5. Ya kan? Negatif 5 ini coba disubstitusi ke yang atas. Berarti kita punya apa? Negatif 5 ditambah 1 per negatif 5. Berarti jadi kita punya yang atas negatif 4 per negatif 5 kan berarti 4 per 5. Oh, cocok. Nah, berarti kan artinya harusnya negatif 5 itu masuk ke himpunan penyelesaiannya. Tapi kita punya di sini, nah kan tidak masuk di ini 1 ya. Jadi tidak masuk ke yang ini tadi. Jadi ini tadi kan nggak masuk. Berarti kan ya untuk meyakinkan saja makanya saya tuliskan yang lain kan. Jadi bisa disimpulkan di situ himpunan penyelesaiannya, nah itu belum betul. Jadi sederhana ya. Kalau misalkan kita mengerjakan suatu pertidaksamaan, jangan lupa untuk mengecek lagi. Kenapa? Ya karena sangat mungkin ada yang miss seperti itu.
Nah, sekarang kita bahas kenapa kok bisa seperti ini. Jadi, kalau kita melihat di sini ya, langkah ini ke bawah, itu kan sama saja mengalihkan kedua ruas dengan X kan? Ya tidak. Dan bisa kita lihat tanda pertidaksamaannya ya, yang awalnya kurang dari sama dengan, itu tetap kurang dari sama dengan. Artinya apa? Nah, kesimpulannya di sini pengalinya itu X lebih dari 0. Ya kan, itu kan, betul kan? Tapi, nah yang perlu diingat di situ, ya yang X kurang dari 0 belum disentuh sama sekali. Jadi ya wajar kalau yang negatif-negatif ini tadi, kan kita punya negatif 1, negatif 5, itu tidak akan masuk ke himpunan penyelesaian yang di akhirnya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, pertama, ya, bisa kita pecah kasus. Jadi ya kasus pertama, misalkan ini ya, ketika X-nya lebih dari 0, nah kita punya kan tadi kan himpunan penyelesaiannya ini ya, 1 tak hingga. Jadi syarat pertama X-nya lebih dari 0, syarat keduanya ya memenuhi interval yang kiri tertutup ya, 1 sampai tak hingga. Nah, kedua yang belum disentuh, X-nya kurang dari 0. Nah, berarti kita punya apa di situ? Kan kita punya tadi X plus 1 per X kurang dari sama dengan 2. Berarti kita punya di sini kan berarti X plus 1 lebih dari sama dengan 2X. Kenapa? Karena X-nya negatif. Lah kalau 0 bagaimana? 0 nggak boleh. Karena kan ya ini kan per X ya. Jadi ketika X-nya 0, pembaginya 0. Jadi ya 0 nggak boleh. Nggak bisa dimasukkan. Karena kasusnya di sini kan. Per X-nya itu. X-nya 0 nggak bisa. Dari sini kita coba selesaikan. Berarti kan kita punya 1 lebih dari sama dengan X kan. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Di sini ya sama saja. Nah yang pertama, yang ini kita punya, ini kan 0 tadi. Terus kita punya ini 1. Ini kan pengennya lebih dari 0 kan. Di lebih dari 0 berarti ini lebih dari sama dengan 1 kan berarti ini. Jadi dari yang pertama yang mana yang diambil? Ya. Kenapa? Ya karena kita harus mengakomodasi dua-duanya. Karena kan ini sama saja syarat pertama, ini syarat kedua kan. Ketika diakomodasi kan berarti jadi yang. Terus selanjutnya kalau di yang kedua ini jadi apa? Kita punya 1, di sini 0 ya. Nah, di situ kita punya X kurang dari sama dengan 1, berarti semua yang di sini. Terus X kurang dari 0, berarti kan ini. Nah, kesimpulannya yang diambil, yang mana berarti? Yang diambil ya yang di sini. Tapi perhatikan di sini, 0-nya tidak masuk ya. Ya tidak masuk, tapi kalau yang di sini 0-nya, 1-nya masuk. Nah, bagaimana dengan himpunan penyelesaian keseluruhannya? Ya, berarti himpunan penyelesaiannya kita ambil apa? Kan bisa ada dua kemungkinan kasus. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Berarti artinya ya gabungannya. Jadi kita punya, ini kan kita punya negatif tak hingga sampai 0. Dan ini terbuka ya, karena 0-nya tidak masuk kan, 0-nya nggak boleh digabung dengan kita punya 1 sampai. Nah, ini dari mana? Ya, dari sini. Yang pertama ini dari sini. Yang kedua ini dari. Nah, kok ribet? Ya, kalau misalkan kita mencari himpunan penyelesaian, ya harus lengkap, harus semuanya, nggak bisa hanya sebagian saja. Kalau misalkan ingin yang lebih sederhana bagaimana? Oh bisa, nggak sulit. Bagaimana caranya? Ini cara pertama ya tadi ya. Jadi yang tadi cara pertama ini alternatif. Alternatifnya bagaimana? Ya kita kan punya ini. Terus kita
tambahkan dengan negatif 2 di kedua ruas. Berarti kan kita punya di sini apa? Ini kan 2-nya bisa diganti jadi 2x per x, yang kanannya jadi 0. Berarti kita punya di situ, kita punya apa? Min x plus 1 per x kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita selesaikan di sini ya. Kalau kita selesaikan ganti halaman, saya punya min x plus 1 per x dari sama dengan 0. Jadi ini mau kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, pertama kita cek ini min x plus 1-nya sama dengan 0-nya kapan? Ketika x-nya sama dengan 1. Terus yang kedua kan penyebutnya kita cek 0 ya. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dicari kapan 0-nya. Terus bagaimana? Ya tinggal kita cek yang bagian ini ya, min x plus 1-nya. Kalau kita punya, ini kan batasnya 1 ya tadi ya. 1. Terus kiri kanannya bagaimana? Kalau x-nya makin besar, berarti kan dia ini negatif kan? Berarti yang kanannya negatif. Kirinya positif. Begitu toh? Nah, terus bagaimana dengan yang x-nya? Ya kita cek lagi, sama. Kita punya di sini 0, tapi 0-nya nanti tidak masuk ya, karena dia lagi-lagi di penyebut tidak boleh 0. Nah, ketika di kanannya kan kalau x itu kan ya positif, ya enggak? Kirinya negatif. Berarti artinya apa? Kalau kita mau membagi ini, kita punya min x plus 1 per x, berarti kan, dan di sini kurang dari sama dengan 0, berarti pembilang dan penyebutnya tandanya harus berbeda supaya dapat yang tak positif kan di situ. Berarti artinya apa? Sederhana kan? Artinya ya kita ambil yang atas plus bawah minus atau atas minus bawah plus. Berarti kita ambil yang di sini, ya kan? Diambil di sini dan juga yang diambil di sini. Nah, oke. Jadi kesimpulannya kita punya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah yang ini kan berarti ya dari negatif tak hingga 0. Terus yang satunya ini dari 1 tak hingga. Sederhana kan? Ya lebih sederhana dan lebih aman dari yang kasus tadi. Kalau yang tadi kan ada yang miss. Karena ketika mengalihkan lupa mengalihkannya ya bisa dengan positif atau yang negatif. Jadi ya memang harus lebih hati-hati. Oke, jadi begitu ya. Harus berhati-hati. Dan pesannya di sini adalah pertama, kalau misalkan sudah selesai mengerjakan, jangan lupa dicek lagi. Jangan ya selesai itu kan. Terus kalau misalkan nggak dicek ya gimana yakin ya kalau itu betul atau salah. Terus yang kedua, kalau kita punya pertidaksamaan, mengalihkannya ya harus hati-hati. Bisa dilihat seperti tadi kan ada yang miss nih. Jadi ya memang harus bagi kasus kalau misalkan memaksakan yang. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat dipahami ya dan tidak terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.